Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari jurnal umum, buku besar, dan raca saldo. Yang pertama, konsep dasar dari jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah laporan yang mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, setiap transaksi yang masuk maupun transaksi yang keluar akan dicatat dalam jurnal umum ini. Jadi dicatat per transaksi. Ada akun apa saja yang terlibat dalam transaksi pada tanggal tersebut. Lalu di bagian buku besar. Jadi konsep dasar buku besar itu mencatat setiap transaksi keluar dan masuk dan dikategorikan setiap akunnya. Jadi di buku besar ini sudah terangkum beberapa jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar serta total akhir. Total akhir dari akun tersebut berada di akun debit atau di akun kredit. Lalu di bagian neraca saldo. Nah, konsep dari neraca saldo yaitu laporan pembukuan yang mencatat hasil akhir dari semua akun yang ada di buku besar. Jadi di buku besar tadi sudah tercatat apakah hasil akhirnya berada di akun debit maupun ada di akun kredit. Lalu di neraca saldo ini akan dirangkumkan lagi saldo total dari debit dan saldo total dari kredit. Nah, hasil dari total debit dan total kredit itu harus balance seperti yang ada pada layar. Saya akan menjelaskan atau mencoba mengerjakan simulasi bisnis jurnal, buku besar, dan neraca saldo yang sudah dibuat. Pertama-tama, kita akan lihat dulu soalnya. Nah, di sini sudah ada soal. Yang pertama, yaitu ada surat pernyataan penyetoran modal awal di perusahaan Angelic Corp. Jadi pada tanggal 3 April 2023 terjadi sebuah transaksi, yaitu penyetoran modal awal untuk perusahaan Angelic Corp ini. Maka di jurnal umumnya akan dicatat seperti pada layar ini. Jadi pada tanggal 3 April eh, ada dua akun yang terlibat, yaitu akun kas dan share capital ordinary atau modal, penyetoran modal awal sebesar 100 juta. Di sini keterangannya yaitu penyetoran modal awal kepada perusahaan. Akun kas ini masuk di debit karena menambah nilai pada aset dan aset itu bertambah di debit. Dan share capital ordinary ini kenapa masuk di akun kredit? Karena modal awal itu merupakan ekuitas dan ekuitas itu bertambah di kredit. Lalu kita lanjut di soal yang kedua, yaitu di sini ada invoice. Invoice yang dikeluarkan oleh Angelic Corp pada tanggal 5 sampai tanggal 5. Di sini Angelic Corp telah menyelesaikan pekerjaan servis kepada PT Bumi Jaya Nusantara dengan total 1,5. Tapi di sini dari PT Bumi Jaya Nusantara belum membayar kepada Angelic Corp. Maka di tanggal ini akun yang dicatat yaitu piutang usaha pada pendapatan servis sebesar 1,5. Dicatat sebagai piutang usaha karena PT Bumi Jaya Nusantara belum membayar kepada Angelic Corp. Lalu kita lanjut di soal nomor 3, yaitu tanggal 4 Desember 2023. Yaitu di sini ada kwitansi yang diberikan oleh Patricia Furniture. Berarti Angelic Corp membeli peralatan di Patricia Furniture secara kas atau secara tunai karena yang diberikan di sini yaitu kwitansi. Maka pada tanggal ini akunnya bisa dicatat sebagai eh, peralatan pada kas. Peralatan bertambah di aset
menambah nilai aset, maka aset bertambah di debit, dan kas. Kas itu berkurangnya di kredit, aset berkurang di kredit. Lalu lanjut di tanggal 7. Nah, di tanggal 7 ini Angelic Corp mengeluarkan kwitansi lagi. Di sini informasinya yaitu permohonan permohonan pembayaran angsuran pertama jasa servis kepada PT Bumi Jaya Nusantara. Berarti PT Bumi Jaya Nusantara membayar angsuran pertama atas transaksi pada tanggal 5. Ini ada dua akun yang terlibat, yaitu akun kas dan akun piutang usaha. Akun kas berada di debit karena eh, 500 ribu tersebut masuk di kas Angelic Corp, yang dimana menambah nilai aset dan aset bertambah di debit. Sedangkan akun kreditnya di sini adalah piutang usaha karena piutang usahanya dikurangi. Dari yang tadi di sini akun debitnya, eh, piutang usahanya berada di debit sebesar 1,5, maka di tanggal 7 piutang usahanya dipotong 500 ribu di akun kredit. Lalu kita lanjut di soal kelima. Di sini ada eh, pembelian asuransi oleh Angelic Corp. Di sini ada dua akun yang terlibat, yaitu prepaid insurance dan cash. Yang dimana prepaid insurance ini Angelic Corp membayar untuk masa periode selama 1 tahun ke depan. Dan itu dibayar secara tunai sebesar 7.512.500. Lalu lanjut di soal nomor 6, yaitu kwitansi ini diberikan kepada Mason Headline. Nah, di sini Angelic Corp telah menyelesaikan jasa servis sejumlah 3.150.000 terhadap Mason Headline. Maka ini dapat diakui sebagai pendapatan jasa oleh Angelic Corp. Dan uangnya ini masuk di cash, maka cash bertambah nilai aset dan aset bertambah di debit. Lalu kita lanjut di soal selanjutnya, yaitu di sini ada invoice yang diberikan kepada Angelic Corp oleh Salford Co. Di sini Angelic Corp membeli kertas, pensil, pulpen, dan spidol, yaitu berupa perlengkapan di Salford Co. sejumlah 10.100.000. Maka akun yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu perlengkapan yang bertambah di debit dan utang usaha yang bertambah di kredit karena Angelic Corp ini masih berutang kepada Salford Co, belum dilunasi. Lalu kita lanjut ke soal ke-8, yaitu di sini ada invoice yang dikeluarkan oleh Angelic Corp lagi, yaitu mendapat kas sejumlah 5.500.000 karena membayar servis yang akan dilakukan minggu depan. Berarti di sini dapat diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Dicatat sebagai kas di debit karena uangnya sudah masuk di kas Angelic Corp, dan unearned service revenue atau pendapatan yang dibayar di muka karena pada keterangan tersebut tertulis bahwa membayar servis yang akan dilakukan minggu depan. Maka ini diakui sebagai pendapatan yang dibayar di muka. Lalu kita lanjut di soal ke-9, yaitu di sini ada kwitansi yang dikeluarkan oleh Angelic Corp, yaitu informasinya permohonan pembayaran angsuran kedua jasa servis kepada PT Bumi Jaya Nusantara. Maka pada transaksi ini dapat dicatat sebagai berikut, yaitu kas pada piutang usaha kas
bertambah di debit dan piutang usaha berkurang di kredit sejumlah 500.000. Lalu kita lanjut di soal ke-10. Di sini ada bukti transfer. Bukti transfer kepada Olivia Wilson, yang dimana Olivia Wilson tersebut adalah pemilik dari Salford Co. Berarti Angelic Corp melakukan pelunasan utang terhadap Salford Co. pada tanggal 20. Pada tanggal 20. Berarti utang usahanya berkurang di debit dan Bank BCA, yang dimana uangnya ini keluar dari Bank BCA lalu berkurang di kredit sejumlah 10.100.000. Berarti utang usaha Angelic Corp terhadap Salford Co sudah lunas. Membayar utang usaha atas transaksi tanggal 16. Lalu kita lanjut di soal selanjutnya, yaitu di sini ada kwitansi yang dimana informasinya yaitu permohonan pembayaran angsuran ketiga jasa servis PT Bumi Jaya Nusantara. Maka pada tanggal tersebut transaksinya dapat diakui sebagai berikut, yaitu uang masuk pada kas Angelic Corp sejumlah 500.000 bertambah di debit, aset bertambah di debit, dan piutang usahanya berkurang di kredit sejumlah 500.000. Lalu kita lihat di soal selanjutnya, yaitu ada bukti struk pembayaran dari PLN sejumlah 2.118.500. Maka pada transaksi tersebut dapat diakui sebagai berikut, yaitu ada beban utilitas berupa listrik atau utilities expense pada cash. Jadi di sini bebannya bertambah di debit karena liabilitas itu bertambah di debit, lalu cash ini di kredit karena mengurangi nilai aset. Maka aset itu berkurang di kredit sejumlah 2.118.500. Lalu kita lanjut, di sini ada slip pernyataan pengambilan dana oleh eksekutif perusahaan sejumlah 9.250.000. Maka pada transaksi ini dapat diakui sebagai prive karena eksekutif perusahaan ini mengambil uang dari kas perusahaan Angelic Corp sejumlah 9.250.000. Kasnya di debit karena mengurangi nilai aset, aset berkurang di kredit. Lalu lanjut, di sini ada laporan perlengkapan. Nah, pada laporan perlengkapan ini terdapat keterangan, yaitu atas pembelian kertas, pensil, pulpen, dan spidol pada tanggal 16 sejumlah 10.100.000, dan dari pemakaian yang tersisa sebesar 5.850.000. Tetapi di jurnal umum yang dicatat yaitu perlengkapan yang terpakai, bukan yang tersisa. Jadi dapat dicatat sebagai berikut. Supplies expense yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Perlengkapan ini kenapa dikredit? Karena mengurangi nilai aset. Aset perlengkapan berkurang di kredit sejumlah 4.250.000. 4.250.000 ini adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Lalu di sini ada slip gaji karyawan dari periode 1 Desember sampai 31 Desember 2023. Di sini penghasilan gaji pokoknya 7,2, lalu penerimaan bersihnya 7.120.000 setelah pemotongan biaya-biaya lainnya sebesar 7.120.000. Pada transaksi tersebut dapat diakui sebagai beban gaji atau beban upah terhadap kas. Bebannya ini bertambah di debit, liabilitas bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit karena mengurangi aset. Maka
Setelah mencatat semua transaksi yang ada, di sini total debit dan kredit itu harus balance, yaitu ini di sum, maka dapatlah hasilnya sejumlah 167.551.000 di kedua akunnya, akun debit dan akun kredit. Setelah itu kita akan masuk di buku besar. Buku besar itu berarti mengelompokkan setiap transaksi-transaksi setiap akun per akunnya. Di sini saya sudah mengerjakan buku besarnya. Di sini ada akun kas, Bank BCA, prepaid insurance, equipment, account receivable, supplies, account payable, unearned service revenue, supplies expense, service revenue, share capital ordinary, prefer, service and wages expense, dan utilities expense. Di sini sudah terangkum semua transaksi-transaksi di per akunnya pada layar. Lalu di sini juga ada saldonya, maka saldo kasnya tersisa nominalnya sekian, Bank BCA sekian, di kredit, account receivable sekian, 0, dan lain sebagainya. Lalu di bagian raca saldo ini juga sudah saya kerjakan, yaitu rangkuman dari buku besar. Jadi di sini sudah ada total dari keseluruhan akun debit dan total dari keseluruhan akun kredit. Maka di total hasilnya harus balance, yaitu di sini terdapat totalnya sejumlah 120.250.000. Sekian dan terima kasih.